Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan bersama Ibu Fitriyanti. Nah, kita akan membahas pengertian peramalan terlebih dahulu ya. Jadi peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Jadi peramalan mungkin tidak selalu dibutuhkan dalam kondisi permintaan pasar yang stabil karena perubahan permintaan itu sebenarnya relatif kecil ya. Tetapi peramalan akan sangat dibutuhkan bila kondisi keadaan pasar bersifat kompleks dan dinamis. Jadi dalam kondisi pasar bebas, permintaan pasar itu lebih banyak bersifat kompleks dan dinamis karena permintaan tersebut akan bergantung kepada keadaan sosial, ekonomi, politik, aspek teknologi, produk pesaing, dan produk yang substitusi ya. Jadi peramalan yang akurat itu merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajemen. Oke, sekarang kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu klasifikasi peramalan ya. Jadi klasifikasi peramalan berdasarkan jangka waktunya itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok ya. Di sini yang pertama ada yang namanya peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Jadi peramalan jangka panjang ini umumnya 2-10 tahun. Jadi peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Sedangkan peramalan jangka menengah itu biasanya 1-24 bulan ya. Jadi peramalan ini lebih khusus dibandingkan dengan jangka panjang. Jadi biasanya digunakan untuk menentukan aliran misalnya aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan misalnya anggaran. Sedangkan peramalan jangka pendek itu umumnya 1-5 minggu saja ya. Jadi peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, kemudian keputusan kontrol jangka pendek lainnya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu tujuan peramalan. Jadi peramalan di sini memiliki beberapa tujuan. Nah, di sini saya mencantumkan 3 poin ya. Yang pertama, menentukan kebutuhan pabrik dan ukuran perluasan pabrik ya. Kemudian yang kedua, menentukan perencanaan jangka menengah. Jadi perencanaan jangka menengah ini tujuannya adalah untuk produk yang ada, untuk diproduksi dengan fasilitas yang ada. Kemudian yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek. Jadi maksudnya di sini penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk diproduksi dengan peralatan yang ada. Ke slide selanjutnya mengenai karakteristik peramalan yang baik. Jadi peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria ya. Di antaranya yaitu yang pertama akurasi, yang kedua biaya, kemudian yang ketiga kemudahan. Jadi yang pertama ini akurasi. Jadi peramalan itu sebenarnya harus akurat ya, karena keakuratannya itu harus dapat diukur dari kebiasaan dan konsistensi peramalan. Jadi hasil peramalan itu sebaiknya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian hasil peramalan itu harus konsisten ya, artinya kesalahan peramalan tersebut relatif kecil. Kemudian akurasi itu merupakan sebuah peramalan yang berkaitan erat dengan persediaan dan pelayanan terhadap konsumen ya. Jadi
Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan sehingga permintaan konsumen itu tidak dapat dipenuhi segera. Hal ini bisa mengakibatkan misalnya perusahaan kehilangan pelanggan ya. Jadi kehilangan keuntungan penjualan. Jadi peramalan yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan. Jadi stoknya banyak sehingga banyak modal yang terserap sia-sia seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke poin yang kedua mengenai biaya ya. Jadi peramalan yang baik itu juga harus memperhatikan yang namanya masalah biaya ya. Karena biaya yang biasanya itu biaya yang diperlukan misalnya dalam pembuatan suatu peramalan bergantung kepada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan dan metode peramalan yang dipakai. Jadi faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, apakah secara manual atau komputerisasi, kemudian bagaimana penyimpanan datanya dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Jadi pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia ya, dan tingkat akurasi yang ingin didapat. Misalnya item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang canggih dan mahal ya. Sedangkan kalau item-item yang kurang penting itu bisa diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Nah, jadi metode ini atau prinsip ini merupakan adopsi dari hukum Pareto atau yang namanya analisis ABC. Oke, sekarang kita pindah ke poin yang terakhir yaitu kemudahan. Jadi penggunaan metode peramalan itu harus disesuai dengan kondisi perusahaan ya. Artinya penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan kepada perusahaan ya. Sebaliknya kalau misalnya metodenya terlalu canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan, itu hanya akan membebani perusahaan seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke metode peramalan perencanaan produksi ya. Jadi menurut metodenya peramalan itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok ya. Yang pertama yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Jadi peramalan subjektif itu adalah peramalan yang lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi ya, pendapat pribadi ataupun intuisi seseorang ya. Meskipun kelihatannya kurang ilmiah tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Kemudian peramalan objektif yaitu prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya ya. Nah, di sini peramalan subjektif itu terbagi dua ya. Di sini ada metode Delphi dan metode penelitian pasar. Jadi metode Delphi ini merupakan cara yang sistematis ya untuk mendapatkan keputusan-keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Jadi metode Delphi ini biasanya dipakai dalam peramalan teknologi yang sudah digunakan pada pengoperasian yang jangka panjang ya. Selain itu metode ini sebenarnya bermanfaat dalam pengembangan produk baru, kemudian pengembangan kapasitas produksi, kemudian penerobosan ke segmen pasar baru, kemudian strategi keputusan bisnis lainnya ya. Kemudian bagian kedua yaitu metode penelitian pasar. Jadi metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Jadi salah satu teknik utama dalam penelitian pasar itu adalah survei konsumen ya. Survei konsumen itu akan memberikan informasi mengenai selera apa saja yang diharapkan oleh konsumen yang didapat melalui sampel yang diisi dengan kuesioner ya.
Jadi penelitian pasar itu sering digunakan dalam misalnya ya merencanakan produk baru, sistem periklanan, dan juga promosi yang tepat ya. Jadi hasil dari penelitian pasar ini kadang-kadang juga ya dipakai sebagai dasar peramalan permintaan produk baru. Oke, sekarang kita pindah ke peramalan objektif. Jadi peramalan objektif itu terdiri dari dua metode ya, yaitu metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Di mana metode intrinsik itu sebenarnya lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka pendek ya, karena metode ini sebenarnya kurang memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi permintaan pasar ya. Jadi metode intrinsik itu termasuk metode peramalan yang mudah dan murah ya, karena metode ini diwakili oleh analisis deret waktu. Kemudian metode yang kedua yaitu metode ekstrinsik, di mana metode ekstrinsik ini lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka panjang. Jadi dalam peramalannya metode ini sebenarnya mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin bisa saja ya mempengaruhi besar permintaan di masa yang akan datang. Kemudian metode ini sering juga disebut metode kausal ya, karena metode ini menunjukkan hubungan hubungan sebab akibat ya yang jelas dalam peramalannya. Jadi metode ekstrinsik itu dapat memprediksi titik-titik perubahan ya, namun metode ini juga memiliki kelemahan seperti biaya aplikasinya mahal, frekuensi perbaikan hasil peramalannya juga rendah ya. Jadi peramalan dengan metode ini sebenarnya sulit menyediakan informasi berupa faktor-faktor eksternal yang terukur ya, karena metode ekstrinsik ini banyak dipakai untuk peramalan pada tingkat agregat, atau metode ini akan diwakili oleh metode regresi. Oke, sekarang kita pindah ke slide yang terakhir, yaitu analisis deret waktu ya. Jadi pendekatan analisis deret waktu itu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu itu terdiri dari komponen T atau trend, kemudian C siklus atau cycle, kemudian S itu pola musiman atau season, kemudian R atau variasi acak atau random ya. Jadi komponen-komponen ini akan menunjukkan ya pola-pola tertentu seperti itu. Jadi sebenarnya apakah sih maksud dari simbol-simbol itu? Pertama, tren itu adalah kecenderungan ya, T atau tren. Tren merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Jadi tren menunjukkan apakah permintaan itu cenderung mengalami kenaikan, penurunan atau konstan. Kemudian simbol C atau siklus atau cycle. Jadi permintaan suatu produk itu dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik ya. Jadi biasanya lebih dari 1 tahun. Pola permintaan tersebut dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Kemudian ada simbol S ya, atau season atau pola musiman. Jadi fluktuasi permintaan suatu produk itu dapat naik dan turun ya, jadi di sekitar tren, dan biasanya berulang setiap tahun. Jadi pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur, dan hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik setiap tahunnya. Kemudian simbol R ya, atau random atau variasi acak ya. Jadi permintaan suatu produk itu dapat mengikuti pola bervariasi ya secara acak, yang disebabkan adanya faktor-faktor tertentu seperti adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan beberapa kejadian lain ya yang tidak mempunyai kecenderungan pola tertentu. Jadi variasi acak ini diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada yang bisa masuk di otaknya ya.
Oke, Bu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.